Jadi, jadi izin Bapak Ibu, ini sikat saja 1.2 izin kakak saya mulai sesinya. Jadi izin saya akan share, semoga terlihat ya Mas Rio, Bapak Ibu ya. Oke, Eh, terlihat Mas. Oke, terima kasih. Jadi ini menarik Bapak Ibu teman-teman semua. Kenapa waktu itu saya diajak oleh Mas Reza karena dulu saya pernah punya penelitian terkait pengelolaan pengunjung di daya tarik wisata. Itu udah lama sekali. Dan kemudian itu agak relate juga dengan apa yang menjadi tugas saya sehari-hari juga terkait pengelolaan risiko. Ah, jadi sebenarnya ini lebih sebagai refreshment atau kita refresh bersama apa sih pentingnya dari kita mengetahui dari daya dukung dan daya tampung pariwisata di destinasi dan manfaatnya apa Bapak Ibu. Nah, mungkin perkenalkan dulu saya dengan Ganes, disebut panggil Ganes. Jadi sehari-hari saya di Kementerian Pariwisata bekerja dari tahun 2009. Eh, Menariknya adalah apa yang menjadi visi saya itu sebetulnya sudut pandangnya sangat luas. Jadi kita bisa banyak melihat dari berbagai sudut pandang bagaimana sih daya dukung ini dampaknya kepada pengelolaan risiko, persoalan kelanjutan, dan perencanaan pariwisata yang baik. Nah, saya mungkin izin mulainya. Destinasi wisata itu kalau kita Bapak Ibu pahami lagi, dia punya banyak titik masuk yang berbeda dan bermacam-macam. Begitu juga dengan titik keluar. Jadi penduduk atau pengunjung atau kita biasa wisatawan itu biasa berpindah dari satu titik ke titik lain dengan kebebasan yang bergerak yang sangat yang kita harus paham beberapa variabelnya untuk bagaimana sih caranya supaya destinasi itu bisa ditingkatkan karena alurnya itu mungkin sangat berbeda antara satu penduduk atau satu pengunjung dengan pengunjung lainnya. Kenapa kita sekolah supaya pariwisata itu atau destinasi itu berdampak berkelanjutan dan inklusif. Jadi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di destinasi itu. Nah, karena itulah kita perlu tahu nih sebetulnya apa sih menjadi kapasitas dari destinasi pariwisata itu. Nah, kalau kita lihat ini kita kita lihat bersama Bapak Ibu teman-teman. Analoginya adalah mungkin ini satu destinasi, tapi ini juga bisa digunakan analogi untuk satu desa wisata. Sebagai contoh desa wisata. Misalnya kita datang ke satu desa dari bandara ke desa itu, di dalam desa tersebut kita menginap, kita ada restoran, kita ada atraksi di desa wisata, kita jalan-jalan di desa wisata, kita juga ada souvenir di desa wisata, kita kemudian beberapa aktivitas yang lain, kemudian kita check out dan kembali ke bandara atau pergi ke atau pelabuhan atau stasiun. Jadi ini sangat luas penerapannya ya. Ini bisa di desa wisata, kita asumsikan sebagai desa wisata atau ini sebagai satu destinasi yang terdiri dari beberapa kota atau kabupaten atau mungkin lintas provinsi. Nah, ketika kita tahu ini, Bapak Ibu teman-teman, berarti kita tahu nih sebetulnya homestay kita atau hotel kita itu bisa menampung berapa pengunjung wisatawan. Misalnya dia punya 100 kamar atau 10 kamar, dia tahu mungkin maksimal 20 orang dengan asumsi satu kamar 2 orang. Dari situ kita tahu bahwa kebutuhan sarapannya untuk 20 orang. Dengan kebutuhan sarapan 20 orang, dia tahu apa saja yang harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sarapan. Itu dengan asumsi mereka semua sarapan. Belum kita berhitung apabila mereka butuh makan siang atau makan malam. Nah, Bapak Ibu teman-teman, itulah analoginya sangat sederhana. Kenapa kita harus tahu eh, kenapa kita butuh daya dukung dan daya tampung ini kapasitas seperti apa. Tujuannya sangat banyak nanti kita akan lihat di belakang. Tetapi kita mengasumsikan sebagai bahwa kalau di
bahasa ekonomi itu sebagai barang-barang yang komplementer, saling melengkapi satu sama lain. Mereka semua bukan substitusi. Ini bisa digunakan antara satu destinasi dengan destinasi lain atau mungkin tidak satu destinasi. Jadi satu destinasi dia seluruh aktivitasnya itu sebagai komplementer atau destinasi A dan destinasi B bersifat saling komplementer, tidak bersaing atau tidak substitusi antar destinasi pariwisata. Itu kalau kita berpikir seperti itu berarti kita akan termotivasi untuk berkolaborasi. Kita akan semangat untuk mengembangkan sesuai dengan kapasitas dari masing-masing daya tariknya. Itu yang akan menarik. Jadi kita tidak akan membunuh satu sama lain, tapi saling menguntungkan satu sama lain. Nah, daya dukung itu apa? Daya dukung itu jumlah organisme yang dapat ditopang oleh suatu ekosistem dalam hal ini ekosistem pariwisata. Jumlah maksimum orang yang dapat ditopang oleh satu wilayah dengan sumber daya yang sedia. Sumber daya ini luas ya. Sumber daya itu bisa manusia, bisa lingkungan, bisa apapun sumber daya ada. Jadi berapa sih jumlah maksimum orang? Mungkin Bapak Ibu teman-teman sudah pahami terkait dengan daya dukung. Nah, daya dukung wisata itu merujuk pada jumlah wisatawan yang dapat didukung dan dipertahankan oleh suatu destinasi atau objek wisata. Ini daya dukung pariwisata yang ada di ekosistem pariwisata. Nah, daya dukung itu banyak Bapak Ibu teman-teman. Ini saya akan satu-satu. Ada daya tampung fisik. Ini fisiknya mengacu pada batas-batas ruang. Ini biasanya spasial. Jadi kapasitas daya tampung fisik itu mengacu pada batas-batas suatu ruang. Misalnya wilayahnya adalah 100 meter persegi. Kita sebagai pribadi nyaman bergerak mungkin dengan wilayah 1 meter persegi itu satu orang. Berarti kemungkinan dalam satu wilayah seluas 100 meter persegi kita baiknya hanya menerima orang atau orang yang berada di situ hanya 10 orang. Itu dengan kapasitas daya tampung fisik yang dapat dibilang masih nyaman. Apabila di atas 10 orang mungkin masih bisa beraktivitas tetapi mungkin tidak nyaman. Nah, kita analoginya sederhana saja mungkin kalau kita ke suatu ruangan atau kita punya suatu wilayah yang satu segi ya 10 orang udah nyaman. Tapi kalau 20, 30 mungkin bisa beraktivitas tapi tidak nyaman. Itu yang fisik. Kemudian ada daya dukung lingkungan. Jadi ada daya dukung lingkungan itu mengacu pada tingkat pariwisata yang dapat terjadi tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Mungkin kapasitas fisiknya pas 10 orang, tetapi bukan berarti 10 orang itu tidak berdampak negatif pada lingkungan. Itulah Bapak Ibu teman-teman sudut pandangnya berbeda lagi nih. Mungkin kapasitas fisiknya 20 orang yang tadi 100 lagi, tetapi dia tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan. Nah, ini akan menjadi berbeda kalau kita melihat sudut pandangnya dari daya dukung lingkungan karena kemampuan daya dukung lingkungan itu akan bervariatif dari satu karakter dengan karakter lainnya. Tetapi ini juga bisa dipertimbangkan bahwa tidak hanya daya dukung fisik tapi daya dukung lingkungan yang harus kita pertimbangkan. Karena ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang ada tersedia, misalnya ada air atau uh, dan sebagainya. Nah, kemudian ada daya tampung yang menjadi persepsi. Jadi persepsi wisatawan kita sebagai wisatawan itu merasa tidak puas nih terhadap satu tempat destinasi. Ini diasumsikan sebagai daya tampung persepsi. Jadi apabila aktivitas wisata yang kita lakukan dapat terjadi tanpa memberikan kepuasan. Ini banyak faktor yang mempengaruhi Bapak Ibu, teman-teman. Tidak hanya fisik, tidak hanya lingkungan, tapi juga bisa jadi dari sumber daya manusia atau uh, pengelola daya wisatanya. Karena bisa saja dia tidak merusak lingkungan, bisa saja dia masih di bawah ambang batas fisik, tetapi mungkin wisatawan merasa tidak puas karena mungkin pengelolaannya belum ketika dia membutuhkan sesuatu dari pengelola wisata, mungkin dia tidak dapat memberikan uh, suatu hal yang
diharapkan oleh wisatawan tersebut. Dan itu banyak sekali yang mempengaruhi, misalnya kapasitas SDM atau mungkin memang jumlah SDM yang tersedia nih pada saat itu sangat minim. Meskipun memiliki kapasitas yang bagus, tapi saat itu sangat minim. Yang tadinya ada 5 orang, tetapi mungkin di hari itu hanya tersedia 1 atau 2 orang. Sehingga wisatawan tidak puas persepsinya. Meskipun daya dukung lingkungannya sama daya dukung fisiknya tidak terlewati. Jadi ini banyak sekali kita bisa lihat terkait daya dukung ini tidak hanya fisik, tapi juga terkait sumber daya manusia, terkait dengan pengalaman. Karena bagaimanapun wisatawan itu dia memiliki hak juga untuk mendapatkan pengalaman sebaik-baiknya. Karena itu akan berdampak positif bagi destinasi. Apabila dia punya pengalaman baik, dia pasti akan kembali lagi untuk datang atau dia akan menyebarluaskan ini kepada saudara atau kerabat lainnya. Uh, itulah menjadi hak bersama bahwa dia berhak untuk mendapatkan pengalaman yang baik. Nah, kemudian daya tampung sosial. Nah, ini beda lagi di sudut pandangnya. Daya tampung sosial itu mengacu pada bagaimana tingkat dari aktivitas wisata itu bisa terjadi tetapi tidak menimbulkan konflik bagi masyarakat setempat. Jadi masyarakat itu tidak merasa terganggu, tidak merasa uh, tidak dilibatkan atau tidak merasa dirugikan dari aktivitas pariwisata adalah daya tampung sosial tadi. Jadi ketika kita melihat tiga sebelumnya fisik, lingkungan, kemudian wisatawan, persepsi, nah ini dari sosial masyarakatnya. Tiga sebelumnya mungkin terpenuhi, tapi ternyata aktivitas wisata itu malah menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Nah inilah Bapak Ibu, ketika kita bicara daya tampung, ini eh, sangat luas, tapi nanti itu semua bisa kita pahami bersama bahwa ada salah satu metode atau ada salah satu cara mungkin tidak akan menyelesaikan semua masalah, tetapi itu bisa menjadi cara kita buat mengantisipasi supaya destinasi pariwisata yang kita kelola atau yang kita desa wisata yang kita kelola itu hmm, secara berkelanjutan dia akan memberikan dampak positif. Nah, makanya ini saya coba dari beberapa sumber. Ada banyak sumber yang saya coba kumpulkan. Jadi dimensi dari dukung pariwisata ini ada lingkungan, budaya, ekonomi, sosial. Tetapi garis besarnya adalah terkait ini ada satu peraturan Menteri Pariwisata terkait destinasi berkelanjutan. Ada lingkungan, budaya, ekonomi, tapi ya isian itu saya ambil dari beberapa sumber. Ketika kita bicara lingkungan, kita bicara lanskapnya, fisiknya. Kita bicara iklim, kita bicara kapasitas sumber daya alam. Apakah sumber daya air di tanah, misalnya di suatu destinasi itu cukup untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhan dari aktivitas wisata dan juga masyarakat di situ. Itu salah satu dimensi lingkungan. Untuk budaya, bagaimana kearifan lokal, warisan budaya lokal itu atau identitas budayanya itu tidak hancur, tidak rusak karena aktivitas wisata dan juga terakhir dimensi sosial dan ekonomi tenaga kerja yang tersedia, tingkat pendidikan dari tenaga kerja tersebut dan juga manfaat ekonomi lokal bagi destinasi pariwisata ini. Ketika kita bicara daya dukung pariwisata, ini yang akan mempengaruhi karena bagaimanapun ya, kita berusaha supaya ini menjadi manfaat yang positif dan itu berkelanjutan, tidak rusak. Karena kalau rusak, yang rugi tidak hanya masyarakat, wisatawan, tapi juga lingkungannya. Jadi itu akan sangat jangka panjang itu sangat sayang sekali kalau itu sampai tidak terpenuhi. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah lihat terkait overtourism. Banyak sekali berita yang muncul terkait overtourism, baik itu di Indonesia, mungkin di berita-berita atau di luar negeri. Nah, jadi secara singkat terkait overtourism itu terjadi ketika ini mungkin saya ambil contoh dari satu lokasi yang ada di luar kalau nggak salah. Ini saya ambil referensinya. Terlalu banyak pengunjung ke destinasi, tapi dia masih melihatnya ketika kita bicara terlalu banyak, mungkin
kita semua berpendapat terkait fisik, terkait daya tampung fisik. Tetapi kalau banyak ini bisa juga kita alihkan ke daya tampung sosial, daya tampung persepsi, dan daya tampung sumber daya tadi, lingkungan. Jadi terlalu banyak pengunjung, dampaknya bisa banyak variasi. Sementara dengan istilah yang sangat subjektif itu, ini didefinisikan oleh penduduk lokal, tuan rumah, pemilik bisnis dan wisatawan itu berbeda. Nah ini empat 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 titik ini empat para pelaku perikanan ini penduduk lokal, tuan rumah, pemilik bisnis dan wisatawan ini mengasumsikan menggambarkan empat daya dukung yang tadi saya sampaikan di awal. Ada fisik, ada daya lingkungan, budaya dan juga persepsi wisatawan. Ekonomi, maaf ya. Nah, inilah yang bisa menjadi kerugian dari destinasi pariwisata. Kalau sudah ada kerugian, berarti nanti akan ada resiko. Ada resiko berarti ada krisis. Kedepannya itu kalau kita tidak bisa mengelola itu dengan baik, resiko tidak kita kelola dengan baik itu akan menjadi dampak negatif bagi pariwisata sendiri, baik itu desa wisata maupun destinasi pariwisata. Nah, harga sewa itu mendorong penyewa lokal untuk memberi jalan bagi penyewa liburan. Itulah ekoturism. Jadi ketika kita lihat di depan suatu destinasi jalannya kecil tapi macet karena ada banyak kendaraan. Ya, kita bisa bilang mungkin infrastruktur tidak siap. Mungkin pemerintah belum mempersiapkan dengan baik. Ya, saya setuju, tetapi eh, kita juga harus paham sebelum kita mempromosikan sesuatu, kadang-kadang kita belum tahu bahwa destinasi itu belum sanggup menerima jumlah kunjungan yang sangat masif. Nah, itu memang tidak hanya satu pihak yang harus bekerja sama, makanya kita harus ada sering diskusi. Ketika kita bisa diskusi dari bawah ke atas, banyak sekali yang bicara terkait eh, konsep Destination Management Organization DMO. Karena bagaimanapun manfaatnya adalah bagi masyarakat itu sendiri. Satwa liar, dia takut pergi karena tempat dia cari makan, banyak orang yang datang. Jadi wisatawan juga rugi. Oh, biasanya saya bisa melihat landmark yang bagus di sini kok, tapi malah yang dilihat hanya kepala-kepala orang yang juga adalah pengunjung yang lain. Itulah yang menjadi kerugian bagi pariwisata, destinasi pariwisata dan juga bagi masyarakat ketika tidak kita perhatikan terkait daya dukung atau lainnya. Ada salah satu dampaknya ini, dampaknya adalah ada overtourism. Mungkin istilahnya terkadang kita asumsinya nih ketika kita bicara overtourism kita hanya melihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang terlalu banyak. Tetapi sebetulnya overtourism itu bisa dilihat dari empat aspek tadi. Misalnya secara jumlah kunjungan tidak banyak, tetapi dia secara lingkungan merugikan. Nah, itu juga kita bisa lihat sebagai overtourism. Maaf. Nah, ini salah satu studi kasus di Thailand tahun 2017 saya coba ambil. Tahun 2017 itu Thailand menutup satu, dua, tiga, empat pulau untuk semua wisatawan tanpa batas waktu. Di mana pulau itu punya pantai yang bisa menampung 1.000 wisatawan pada satu masa. Jadi saat ketika ramai itu ada 1.000 wisatawan datang di satu pulau, di seluruh pulau itu. Tetapi faktanya sebetulnya untuk supaya wisatawan nyaman, masyarakat yang bekerja itu nyaman, mereka hanya bisa menampung 70 orang. Itu bisa berapa puluh persen, 30, lebih dari 40, 400%. Bapak Ibu teman-teman, itu sangat jomplang sekali. Nah, makanya eh, wisatawan itu akhirnya merusak ekosistem pantai, di mana jangkar, banyak orang yang berenang, itu menghancurkan 80% karang. Kalau karang rusak, berarti daya tarik utama dari pantai itu mungkin akan berkurang, tidak hanya jadi ya, orang hanya lihat ke pantai yang tadinya orang bisa snorkeling, bisa diving, karena karangnya rusak, mungkin aktivitasnya tidak banyak lagi. Itu yang akan dirugikan adalah si daya tariknya itu dan juga lingkungannya.
Kalau lingkungan tinggi dan tinggi, berarti masyarakat yang mendapatkan manfaat ekonomi wisata juga akan tinggi. Itu garis besarnya mungkin kalau kita melihat dan melihat. Jadi sebagai gambaran ya analogi, ini kita pahami nih kenapa dampaknya negatif. Karena orang kadang berpikir, karena sekarang kita berpikir kita mendorong pariwisata sebesar-besarnya. Kita mendorong investasi. Ya, setuju kita, tapi kita harus ada pendekatan yang berkelanjutan supaya hal-hal yang seperti ini kita bisa minimalisir. Karena yang akan rugi pada akhirnya adalah destinasi wisata itu sendiri. Nah, kenapa hal ini jadi berita? Pertama adalah kita bisa melihat tren dari beberapa media dan beberapa laporan juga bahwa jumlah pengunjung untuk sektor pariwisata itu di seluruh dunia itu meningkat selama beberapa dekade terakhir. Kemarin kita sempat turun karena pandemi COVID, tetapi juga sebetulnya secara tren itu naik. Kemudian juga setiap orang, semakin banyak orang bepergian setiap tahun untuk perjalanan 1 hari atau mungkin perjalanan 2, 3 sampai 1 bulan. 2, 3, 4 5 hari sampai 1 bulan. Karena jumlah wisatawan banyak, tempat-tempat makin ramai. Jadi sebetulnya pariwisata yang over ini bukan masalah baru sebetulnya, tetapi memang karena ada media yang mengeksploitasi, akhirnya muncullah stigma-stigma atau sudut pandang yang mungkin negatif, tapi sebetulnya tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk memberitahu, mengingatkan bahwa kita perlu mengelola daya tarik wisata kita yang kita kelola itu supaya tidak merugikan bagi lingkungan, masyarakat maupun wisatawan. Jadi nah ini yang menarik yang dibawa. Yang menjadi berita adalah reaksi keras dari penduduk tempat yang semakin meningkat. Ini yang terkadang, maaf, ini yang terkadang karena sekarang kita ada di zaman digital, banyak sekali berita-berita kita uh, gampang dapatkan. Kita perlu lagi untuk paham bahwa sebetulnya siapa yang menyanyikan. Terus terkadang berita negatif itu sebetulnya judulnya negatif, tetapi kita baca, kita konfirmasi, kita mencari sumber referensi yang lain. Tujuannya adalah supaya pengelolaannya lebih positif ke depan. Jadi itu menarik ya Pak Ibu teman-teman. Ketika kita sudah paham apa yang menjadi resiko, apa yang menjadi potensi resiko, kita bisa mengantisipasi dan kita paham nih daya tampung, daya dukungnya ini ternyata bisa lebih dari yang kita bayangkan, dan itu yang dapat manfaat adalah masyarakat sebagai wisata itu sangat menarik ini kalau kita nanti bisa mendalami seperti itu. Nah ini saya mencoba screenshot dari beberapa media di di Google bahwa dari mulai 2023 kemarin daya dukung itu jadi isu penting di beberapa negara. Saya cuma ambil tiga, tapi dari tiga ini ada dua dari India yang merupakan jumlah penduduk yang masuk tiga besar di dunia jumlah penduduknya. Ini menarik karena mereka pun sudah mulai mencoba untuk lebih fokus kepada terkait carrying capacity. Bagaimana turis IPAS, dia pakai elektronik nih, turis IPAS. Jadi dia ada membeli secara digital, jadi sebelum beli dia nggak bisa masuk. Nah ini akan sangat bagus juga bagaimana implementasinya karena eh, itu bisa menjadi salah satu solusi bagaimana kita bisa mengendalikan daya dukung lingkungan, fisik, ekonomi, dan juga persepsi wisatawan tadi. Ini saya coba screenshot saja ya Bapak Ibu teman-teman. Nah, untuk refleksi bersama Bapak Ibu, destinasi yang telah melebihi daya dukung memang diperlukan peraturan pengunjung. Bagaimana kita membatasi dan menyerbu itu menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan lingkungan dan degradasi. Tapi perlu dipahami bahwa untuk manajemen pengunjung itu salah satunya melalui kita paham dulu daya dukung daya tampung. Tapi ada banyak sekali metode untuk daya manajemen pengunjung. Bisa saja dengan kita mengatur alur kunjungan wisatawan.
Dan itu sangat strict ketika alurnya tidak dipenuhi, itu akan merusak daya dukung, daya tampung suatu destinasi misalnya. Karena saya saya sampaikan di awal bahwa pengunjung itu harapannya dapat merasakan kenyamanan dan kepuasan. Apabila itu terjadi tanpa menimbulkan resiko yang dapat berdampak negatif ke destinasinya, itu kita berharap supaya berkelanjutan. Kalau berkelanjutan dan dia inklusif bagi seluruh fakultas dan itu harapannya seperti itu. Jadi dampak-dampak negatifnya itu sangat minimal. Jadi memang pengaturan pengunjung itu kita perlu juga. Salah satunya banyak banyak metode. Kita bisa via jalur, kita bisa buat alur kunjungan wisatawan, kita bisa buat alur reservasi, kita metode bisa reservasi, kita bisa pakai metode-metode yang lain karena selama ini yang sudah menerapkan kita adalah Taman Nasional. Bapak Ibu dan teman kalau ke Taman Nasional, misalnya naik gunung itu pasti ada sistem reservasi. Tidak mungkin kita naik gunung itu kalau sudah melebihi pasti dari tiketnya tidak boleh naik kita. Begitu juga ketika ke Taman Nasional bawah laut. Pasti sudah ada ketika kita membayar tiket atau membayar retribusi itu pasti sudah ada berapa yang sudah masuk atau berapa yang lagi antri. Itu salah satu contohnya ya kita sudah itu bagaimana salah satu cara untuk supaya menjaga daya tampung fisik dan lingkungan dari si Taman Nasional itu. Nah, ini ada beberapa keuntungan teman-teman Bapak Ibu terkait penerapan daya dukung. Daya dukung dari setiap destinasi. Manajemen waktu lebih baik. Ketika kita punya manajemen waktu lebih baik, yang diuntungkan tidak hanya wisatawan, dia bisa mengatur waktunya, tapi juga si pengelola daya tarik wisata. Dia bisa tahu nih jumlah orang yang datang cuma 50, ya dia bisa memanage waktunya itu lebih baik. Karena yang datang 50, dia bisa mengatur setelah 50 terpenuhi, dia bisa melakukan hal-hal lain yang untuk memberikan manfaat bagi pengelola itu sendiri. Kemudian dampaknya minimum pada lingkungan. Ya, kalau kita sudah punya tahu daya dukung, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana kita terapkan itu, ketika kita tahu itu, kita bisa meminimalisir dampak negatif ke lingkungan. Ini dampak negatif ya. Kemudian keamanan pasti terjamin. Iya, ketika kita tahu, kita bisa antisipasi dan itu akan mendukung menjaminnya keamanan. Kemudian juga ada perencanaan pariwisata yang efektif. Bapak Ibu teman-teman ketika kita tahu nih perencanaan ke depan seperti apa, kita tahu ternyata dia bisa menampung daya dukung sebanyak apa, itu membantu kita juga buat perencanaan efektif karena di situ kita tahu apa saja infrastruktur yang dibutuhkan. Jadi terencana dengan baik, kemudian juga bagaimana kita tahu juga bagaimana supaya pengelolaan itu berkelanjutan secara sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Jadi itu satu aspek perencanaan yang efektif. Kemudian yang tiga yang terakhir, kalau kita tahu daya dukung, daya tampung, kita bisa menyediakan layanan yang berkelas baik seperti makanan, terus saya sempat singgung makanan, akomodasi, transportasi itu secara kualitas akan lebih baik kita bisa mendukung sektor pariwisata dibanding yang kita menerima sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya dan kita mampu, tidak mampu, tapi terkadang kita tidak mampu akan merugikan kita sendiri. Kemudian kita bisa menjaga kebersihan privasi dan terakhir keunikan. Keunikan inilah yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke tempat wisata kita kelola. Kalau keunikan itu hilang, misalnya budaya rusak atau lingkungannya rusak, itu secara tidak langsung berdampak kepada berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan. Itu sih eh, teman-teman Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa kita eh, lihat sebagai dampak positifnya. Nah, mungkin ini saya coba ambil tiga kesimpulan. Sebelum nanti setelah ini saya nanti minta tolong ke Mas Leo ya untuk karena setahu saya di aturan itu sudah ada satu aplikasi untuk menghitung daya dukung di desa wisata atau di daerah wisata ya. Nanti Mas Leo bisa menyampaikan lah.
Tetapi sebelum ke sana ada satu kesimpulan, yaitu ada tiga yang bisa kita lakukan. Kita harus menghitung dulu nih, berapa sih kapasitas daya dukung dan daya tampung device itu yang dapat diterima. Itu kita tahu. Kalau kita tahu, kita bisa antisipasi dengan beberapa skenario yang mungkin terjadi apabila terjadi resiko. Yang tadi saya sampaikan, itu kita harus tahu kapasitasnya berapa, kemudian kita bisa antisipasi. Karena kalau kita menggunakan rumus sederhana, pembaginya adalah kapasitas yang di atasnya adalah jumlah wisatawan dibagi jumlah kapasitas kita menampung. Nah, itulah kita bisa berusaha meningkatkan kapasitas, atau apabila itu tidak bisa, kita tahu skenario apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir, ketika sudah antisipasi, kita menyiapkan, kita siapkan sumber daya yang kita bisa siapkan, termasuk manusia, alam, dan sumber daya lainnya itu untuk mendukung pariwisata, sehingga dampak pariwisata itu inklusif secara langsung kepada masyarakat atau kepada destinasi pariwisata. Tujuannya itu yang paling diuntungkan nanti pada akhirnya adalah seluruh pihak, tidak hanya masyarakat, tidak hanya pelaku, tapi juga wisatawan. Harapannya ini tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi seluruh pihak yang di ekosistem pariwisata itu saling memiliki manfaat, saling merasakan manfaatnya. Ini ada beberapa referensi, tapi saya tulis tiga besar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tertarik, di referensi pertama ada satu metodologi untuk menghitung eh, carrying capacity berbasis spasial. Ini yang di Espon. Kemudian ada satu jurnal juga, dan ini peraturan yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini detail juga, ada 147 indikator, Bapak Ibu teman-teman. Tujuan ini saya coba rangkum di beberapa slide ini saja, tetapi kalau mau tahu detailnya ada di situ, dan tidak tidak salah juga kalau kita tahu detailnya seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu, sebelum saya minta tolong Mas Leo, bisa kali Mas ya mencontohkan Mas bagaimana cara menghitung di aplikasi Aturin. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Saya coba lanjut ke Mas Leo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Silakan. terima kasih Mas Danes. Mungkin Oke, Mas Leo bisa mungkin lanjut tadi Mas ya. Hmm. ya ya ya, mungkin saya lanjutkan kepada fitur yang ada di Aturin. Jadi Aturin itu memiliki fitur FVMS, itu terdapat di marketplace Aturin. Jika teman-teman menjadi mitra untuk berjualan di marketplace, teman-teman bisa mengakses FVMS tersebut. Nah, FVMS ini adalah Aturin Visitor Management System, di mana teman-teman sambil saya share screen. Oke, jadi ini adalah Aturin Visitor Management System. Jadi teman-teman jika sudah menjadi mitra Aturin ataupun menjual produk pariwisata teman-teman di Aturin, teman-teman bisa mendapat akses untuk apa mengakses ini FVMS ini. Jadi di FVMS itu terdapat banyak fitur. Untuk carrying capacity sendiri sebenarnya di FVMS ini hanya dari apa ya, pembatasan kapasitas. Jadi teman-teman ketika upload produk ataupun onboarding paket tour semacamnya, teman-teman bisa em, memasukkan atau mencantumkan kuota minimum dan kuota maksimum. Nah, saya beri contoh untuk acara ini, karena acara ini kemarin kita menggunakan sistem tiket, jadi kami eh, jatuhnya menjual ya, menjual event ini. Nah, ketika teman-teman mendaftar di link yang sudah diberikan di akun sosial kami, sosial media, Instagram, ketika teman-teman pencet pesan tiket, nanti akan muncul kuota tersisa. Jadi ini adalah salah satu fitur yang mendukung carrying capacity kami. Karena adanya carrying capacity kan tadi sudah disampaikan agar terkelola dan juga tertata untuk
mungkin event ataupun destinasi tersebut ya. Nah, ini saya beri contoh dari event kami ini. Nah, selain event, untuk di paket wisata juga bisa. Jadi, saya kasih contoh Kampung Wisata Prenggan. Ini adalah half day tour setengah hari, tour setengah hari. Nah, jadi mereka sudah membuat paket tour dengan mendukung carrying capacity. Jadi, mereka sudah mencantumkan berapa sih maksimal orang yang bisa berkunjung atau beli tiket di kampung wisata Peringkat ini. Contohnya seperti ini. Nah, mereka sudah menetapkan nih, misalnya di small group mereka hanya menyisakan 9 kuota untuk satu hari, dan itu minimal 5 tiket. Berarti di small group mereka maksimal adalah 45 orang. Begitu juga di medium group, minimal 10 tiket, 14 kuota, berarti ada 140 orang. Dan juga yang terakhir adalah large group atau grup dalam jumlah banyak ya, jumlah besar itu minimal 15 tiket dan juga dengan 240 kota. Nah, hal seperti ini yang aturin sampaikan ataupun eh, ajarkan kepada mitra agar mereka bisa mengelola destinasi dengan baik dengan cara dari carrying capacity tersebut. Dan caranya sangat mudah ya ketika teman-teman sudah menjadi mitra, teman-teman hanya tinggal membuat paket onboarding dengan mengisi beberapa informasi seperti syarat ketentuan, deskripsi event, foto-foto, tanggal, ketersediaannya kapan saja, waktunya kapan saja, dan juga nah harga tiket dan kuota untuk tiket tersendiri. Nah, dari aturin mungkin itu saja untuk carrying capacity karena aturin juga mendukung pariwisata yang lebih baik karena bisa kita lihat carrying capacity untuk beberapa destinasi itu untuk carrying capacity-nya tidak terlalu diperhatikan, mungkin seperti apa ya. Kalau dulu tuh Borobudur juga tidak terlalu memperhatikan sehingga jadinya over tourism ataupun over capacity seperti itu. Seperti itu sih teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih detail seperti apa bisa disampaikan di kolom chat. Nah, eh, mungkin Mas Danes ada yang mau disampaikan lagi dari materi tadi atau tambahan? Ya, makasih Mas Yo. Jadi Bapak Ibu teman-teman ini menarik karena tadi salah satu caranya kita harus tahu dulu cara kita menghitung berapa sih kemampuan kapasitasnya dan dari aturan udah punya fitur tuh ya Mas Leo ya. Nah, itu juga salah satu untuk reservasi ya Mas. Kalau nggak bisa nggak sih Mas buat reservasi Mas Leo? Jadi kita reservasi mau ke desa wisata bisa ya Bisa tanggalnya. Mas, bisa. Nah, nah itu juga Bapak Ibu itu bisa kita mau mengatur supaya kita siap secara lingkungan dan sumber daya manusia. Jadi nanti ketika reservasi buat tanggal 27 Juli misalnya, kita tahu nanti akan datang 10 orang. Berarti kita tahu jumlah pekerja di suatu desa wisata itu bisa untuk bisa untuk menerima 20 orang. Jadi kita juga udah siap secara manajemennya. Mungkin itu sih Bapak, Ibu, teman-teman, Mas Yoyo. Terima kasih ya. Itu sih tambahan saya Mas, sedikit itu aja. Terima kasih. Oke, oke Mas. Oke, Mas Ernest, terima kasih atas paparan materinya. Tentunya ini sangat bermanfaat ya dan ideal untuk di destinasi wisata karena yang kita ketahui mungkin dari peserta Aturin Academy ini juga pasti ada yang berasal dari pengelola destinasi atau mungkin dinas pariwisata daerah, Pokdarwis ataupun bahkan teman-teman yang eh, sedang merintis untuk membangun destinasi baru untuk kedepannya. Sehingga materi ini mungkin bisa dipakai untuk diterapkan agar destinasi wisata mereka itu lebih tertata dan juga terkelola dengan baik. Nah, mungkin ada poin-poin yang saya ambil dari carrying capacity dari Mas Danes tadi. Jadi adanya carrying capacity ini tujuannya adalah pembatasan yang baik, bukan dalam artian istilah kita membunuh istilahnya membunuh ekonomi destinasi, tapi kita juga memikirkan hal lain seperti apakah lahan dan juga kapasitas kita cukup untuk menampung sekian orang. Kemudian juga kita harus memperhatikan kualitas destinasi agar tetap terjaga. Karena jujur, ketika kita sebagai wisatawan, jika kita datang ke destinasi yang over capacity, merasa kurang puas gitu. Nah, kita juga kurang menikmati destinasi
karena mungkin dikerumunin oleh orang lain dan juga harus berebut objek foto dengan orang lain. Oke, mungkin itu saja eh, sharing materi pada hari ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya, bisa banget langsung ketik di kolom chat jika ada. Oke, terlihat sudah banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita mulai dari yang pertama, itu dari Kak Sinta Kaniawati. Pertanyaannya adalah, apa apakah Kemenparekraf bisa membuat aturan untuk carrying capacity ini? Sudahkah di mapping untuk semua tourism destination dan infonya available atau public? Boleh Mas Danes? Langsung Ya, dijawab. makasih Bu Sinta. Sehat Bu Sinta. Apa kabar Bu Sinta? Ya Bu, untuk info yang kami susun pasti akan open to public Bu. Karena kan pasti regulasi ya Bu ya. Tetapi memang yang secara general untuk carrying capacity ini kita belum menyusun spesifik Bu, baru melalui pedoman pariwisata berkelanjutan itu. Jadi yang makro ya Bu ya, belum mikro sampai ke misalnya berapa sih banyak jumlah wisatawan yang bisa terima itu belum ke sana. Tapi kita selalu pakai pedoman itu yang sebagai payungnya, yang makronya. Nanti kita bisa turunkan lagi ke bawah. Tapi memang pasti bisa open untuk publik Bu, pasti bisa. Dan apakah sudah di mapping? Sudah Bu, kalau mapping kita sudah. Kita beberapa kali juga sering diskusi dan kolaborasi juga Bu. Sebetulnya mau dibawa kemana terkait dengan event dan sebagainya juga. Tapi memang balik lagi kalau untuk implementasi secara mikronya mungkin kita akan bertahap ya Bu Sinta ya. Mungkin itu ya Mas Leo. Dan pasti melibatkan asosiasi Bu. Karena kita nggak bisa sendiri. Asosiasi itu kan banyak ya. Ada asosiasi pariwisata, asosiasi non pariwisata yang mungkin terlibat. Mungkin itu sih Mas Leo. Terima kasih Bu Sinta. Oke, terima kasih Mas Danes, makasih Bu Sinta. Semoga pertanyaannya dan jawabannya cukup. Kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan lagi. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Muhammad Yogi. Bagaimana sih menghitung daya dukung di kawasan perairan? Ini Mas, ini agak menarik nih Baik. kalau di Ini, perairan, Mas. ini menarik nih Mas Lutfi. Mas Yogi, Muhammad Yogi ya. Di Ya, perairan. Ketika kita bicara perairan kan kita bicara di pesisir, di atas air atau di bawah laut. Ketika kita bicara perairan, karena kalau kita bicara wisata di daerah perairan, kita pasti bicara di pesisir, di pantai, di atas laut atau di bawah laut. Nah, kalau misalnya kita bicara untuk di bawah laut, kita juga harus tahu bahwa di situ ada beberapa eh, ekosistem ya Mas ya. Seperti misalnya terumbu karang, ikan, dan sebagainya yang biasanya bagi diving center itu sudah tahu Mas. Jadi dia udah tahu eh, ada beberapa yang tidak boleh diinjak si terumbu karangnya pasti dilarang dan kemudian juga laut apa namanya ikan-ikannya. Tapi bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya ini asik nih. Menghitungnya adalah berapa banyak jumlah wisatawan yang datang di satu waktu dan itu tidak menimbulkan kerusakan bagi karang. Jadi biasanya dari KKP Kementerian Kelautan itu dia sudah punya rambu-rambu dalam suatu waktu tidak boleh ada lebih dari beberapa orang yang masuk ke dalam untuk di bawah laut. Itu sudah ada pedomannya setahu saya dan itu memang spesifik sekali. Makanya banyak sekali yang aktivitas di bawah laut itu yang terbatas ya tidak bisa banyak. Kecuali yang snorkeling. Snorkeling kan kita asumsikan di atas ya, Mas Rio ya. Tidak di bawah laut ya, di atas laut. Nah itu mungkin kalau snorkeling belum ada menghitungnya. Selama ini sih belum ada menghitung Mas Leo. Kalau untuk yang di atas, memang pada akhirnya kita tidak nyaman ya. Ketika banyak sekali kapal untuk snorkeling, itu pasti tidak nyaman.
kita sendiri sebagai wisatawan tidak nyaman, tetapi memang selama ini belum ada menghitungnya untuk yang di atas laut. Tapi yang untuk di bawah laut sudah ada, dan untuk yang di pesisir inilah yang menarik. Pesisir kan di pantai. Pantai inilah yang memang kita harus tahu, seperti tidak perlu jauh-jauh Mas Leo, ini kalau kita ke Ancol ketika musim liburan itu kan padat sekali ya. Padat sekali. Pada akhirnya mungkin secara daya tampung fisik bisa penuh hutan diterima oleh si Ancol, tetapi memang kita sebagai wisatawan tidak nyaman. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, memang ini nyambung ke pertanyaannya Mbak Sarah Lutfia Humaira nih. Ya, saya bacain aja Mbak Leo. Ini bagaimana Ya, Mas. supaya tetap maksimalkan income. Beberapa referensi yang kita pakai Mbak Sarah, Bu Sarah, itu dia akhirnya ketika keunikannya dijaga, dia bisa meningkatkan harga jual. Itu yang beberapa referensi kita baca. Jadi meskipun jumlah penduduknya, maaf, jumlah pengunjungnya tidak banyak, tetapi dia bisa meningkatkan jumlah yang diterima dari income dengan meningkatkan harga jual. Dan ada satu lagi menarik Mbak Sarah, Bu Sarah. Saya Mbak Sarah ya. Ketika kita bisa tahu misalnya nih daya dukung, daya tarik wisata, daya tarik aja. Ketika sekarang hari Sabtu sudah full reservasinya. Kita bisa tapi dia sudah datang. Tetapi besok hari Minggu atau hari Senin dia baru bisa. Nah, berarti itu menambah jumlah lama tinggal wisatawan. Ketika jumlah lama tinggal wisatawan, berarti ada income dari sisi akomodasi, dari sisi hotel, ada restoran, makan minum, itu pasti meningkat. Kenapa selama ini teman-teman di Bappenas juga selalu mendorong adanya jumlah yang di lama tinggal itu menjadi satu yang dihitung, karena memang manfaatnya itu income buat si pengelola desa wisata atau dari wisata Mbak Sarah. Jadi bagaimana sih supaya carrying capacity tetap memaksimalkan income kita dengan reservasi, akhirnya kita bisa memberikan alternatif-alternatif lain, daya tarik yang bisa dikunjungi sehingga lama tinggal lebih banyak, aktivitasnya lebih bervariatif, hotel atau homestay-nya itu akhirnya terpenuhi hingga beberapa hari ke depan. Mungkin itu sih Mbak Sarah, Mas Leo. Oke. Berarti untuk pertanyaan Kak Muhammad Yogi juga udah terjawab. Kalau untuk di perairan memang untuk di atas air itu belum ada perhitungannya Mas ya. Oke. Paling mungkin dari fasilitas kali ya, dari mungkin speedboat ataupun kapal yang menampung orang gitu ya Mas ya. Itu itu susah juga Mas Leo. Karena gini, kapal speedboat menampung orang itu terkadang apabila ada banyak wisatawan, dia pasti akan banyak yang menyediakan. Karena demand-nya banyak ya. Ya Supply-nya betul. akan disesuaikan. Ya seperti di Lovina. Lovina itu kan ketika kita pagi-pagi mau cari lumba-lumba, dulu mungkin banyak lumba-lumbanya karena kapal sedikit. Tapi sekarang semakin banyak kapal, lumba-lumbanya pas Leo mungkin pernah pengalaman kali ya kalau Lovina. Jadi ketika kita ada ini dikejar sama kapal mas, lumba-lumba Hmm, dikejar. Bukannya lumba-lumba yang sedang malah takut. ya. Dan yang ngajar itu gak cuma satu kapal, bisa dua, tiga, empat kapal. Dan itulah yang memang belum ini mas, belum ada cara menghitungnya dan pengaturannya. Memang ada pembatasan, tetapi karena demand-nya banyak, supply-nya juga pada akhirnya akan mengikuti mas Leo. Itulah yang pada akhirnya secara daya tampung fisik dan keuangan mereka belum siap, Hmm. melebihi ya. Memang agak susah sih Mas ya, karena mereka juga pikirannya saat ini juga memikirkan demand dan juga mereka memikirkan keuntungan yang berlebih gitu ya Mas ya. Betul mas, itu memang tidak salah mas, tidak salah memang. Tetapi memang eh, ada cara lebih baik juga untuk pengelolanya, dan itu akan mendapatkan banyak manfaat dan lebih banyak pendapatannya kalau dikelola dengan baik. Oke, makasih Kak Muhammad Yogi dan juga Kak Sarah untuk pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sayudi Satriadi. Nah, dalam menghitung daya dukung desa wisata, apakah ada perbedaan nih antara
daya dukung desa wisata rintisan dan juga mandiri. Nggak ada mas. Mas Nggak Leo. ada ya. Pak Yudi, Mas Yudi belum ada mas. Jadi nggak ada perbedaannya. Perbedaannya adalah biasanya kalau dari rintisan belum fokus ke situ mas Leo ya. Mereka masih fokusnya bagaimana mengembangkan desa wisata supaya banyak wisatawan datang. Biasanya seperti itu. Maksudnya itu tidak salah karena mereka masih merintis dan memang itu carrying capacity belum menjadi satu perhatian. Tetapi apabila sudah dipikirkan sejak dari rintisan, harapannya itu bisa lebih baik tuh pengelolaan bahkan sampai ke mandiri itu masih. Kalau perbedaannya nggak ada. Oke. Karena memang balik lagi ke ini Mas Leo, kapasitas SDM-nya. Apakah mereka bisa Hmm. menampung jumlah wisatawan itu? Ya. Oke, makasih Mas Danes. Ya, itu jawabannya. Jadi belum ada ya, Kak Yudi, belum ada hitungannya. Eh, Belum ada bedanya Mas. oh Belum ya, ada maksudnya bedanya. nggak ada bedanya antara desa wisata rintisan dan juga mandiri. Mm-mm. Eh, Selanjutnya dari Pak Muhammad Ihsan. Nah, ada nggak sih cara untuk menentukan carrying capacity untuk wisata religi? Nah, misalnya di Masjid Raya gitu. Gini, kemarin ini yang menarik kalau Bapak Ibu perhatikan berita-berita terkait 1 atau 2 tahun lalu ya terkait kecelakaan di Guci Tegal, terkait isu religi di Tegal. Sebenarnya gini, ketika kita bicara wisata religi, kita harus pahami juga, ini Mas, yang tadi saya sampaikan, ekosistemnya. Ekosistem si untuk mendukung pariwisata itu, apakah dia sudah siap seluruhnya? Jadi saya coba kembali lagi ke sini. Nah, Mas Leo, ekosistem begini, kecelakaan itu terjadi bukan di daerah, bukan di kawasan religi, tapi menuju di jalanannya. Oke, jadi di jalan, di transportasi, jadi bisnya itu kecelakaan. Nah, berarti yang kita harus tahu adalah daya dukung si infrastrukturnya juga. Apakah itu bisa menerima jumlah kunjungan sebanyak itu? Jadi tidak hanya kawasan religinya, karena kalau kawasan religi saya paham itu tidak akan penuh, Mas. Karena pasti semua orang akan ada inisiatif untuk ini saya udah gantian sudah waktunya itu. Jadi itu saya paham itu dan itu memang sudah terjadi seperti itu. Untuk wisata religi memang tidak ada yang spesifik karena yang akan menentukan adalah bagaimana si ekosistem pariwisatanya. Apakah transportasinya ke sana ada, apakah jalan infrastrukturnya ada. Nah, itu lagi yang akan berakibat kepada tadi yang daya dukung tidak hanya lingkungan fisik tapi juga daya dukung dari wisatawan dan juga daya dukung dari eh, si sosial, apakah terganggu masyarakatnya. Jadi masyarakat yang di sekitar itu apakah terganggu karena mungkin sehari-hari dia hidup seperti normal, tapi dengan banyaknya orang yang datang untuk wisata religi, kita tidak tahu apakah mereka terganggu atau tidak. Itu sosial itu yang perlu kita pahami, Mas Leo. Dan itu memang belum bisa kita hitung secara kuantitatif ya. Kita biasanya balik baru kualitatif. Kita bisa cari tahu nih. Tapi memang kalau untuk menghitungnya, menghitung di wisata religi itu biasanya dihitung bukan di kawasan religinya, tapi lebih ke jalanan kayak kemarin kecelakaan yang kita sayangkan itu kecelakaan di Tegal untuk kawasan Guci karena itu wisata religi itu yang kita sayangkan karena bisnya jatuh ternyata jalannya kurang layak juga emang harus itu yang diperhatikan Mas itu sih Mas Leo kalau untuk caranya sebenarnya di kawasan itu tidak tidak biasanya tidak akan terlalu padat memang ekosistem lainnya yang mesti kita perhatikan. Oke, jadi untuk di wisata religi tidak ini ya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu diperhatikan untuk carrying capacity ya Mas ya. Di wisata religi biasanya di satu daya tariknya nggak mas karena pasti itu secara alamiah akan bergantian. Mungkin ada pertanyaan nih kira-kira,
Jadi kan wisata religi kan tidak hanya di rumah ibadah ya. Jadi eh, Candi Borobudur juga sebenarnya bisa jadi wisata religi Betul. pas harinya. Nah, beberapa tahun kemarin mungkin ada situasi di mana Candi Borobudur ini over capacity ataupun over tourism. Nah, kira-kira ada nggak sih apa ya? Mungkin dari pengalaman Mas Danes dari pihak Borobudur itu mengatasi over tourism ini. Nah itu mas, ini menarik mas kalau kita bisa Borobudur. Sebagian yang ke Borobudur itu bukan untuk religi mas, Leo. Sebagian besar ya. Jadi memang ketika pada saatnya religi itu saya bilang mas, ketika kita bicara Borobudur, sebagian besar itu memang bukan untuk religi. Tujuannya adalah untuk rekreasi. Karena untuk religi dia ada momennya dan itu yang saya bilang tidak akan padat ya kalau untuk religi. Untuk kalau tujuan awalnya religi ya. Kalau tujuan awalnya religi, saya yakin itu tidak akan penuh atau padat. Bahkan mau Candi Borobudur atau Masjid Raya atau beberapa landmark landmark dari keagamaan itu pasti tidak penuh mas. Nah kalau misalnya kayak Borobudur kemarin, karena dia penuhnya dengan wisata tujuan wisata yang rekreasi, pada akhirnya perlu dibuatlah pembatasan oleh pengelolanya mas Leo. Itu untuk menjaga situs budaya mereka. Karena mereka kan situs budaya yang memang harus dijaga ya sudah beberapa ratus tahun. Tujuannya itu Mas Leo. Jadi memang eh, kita melihat Candi Borobudur sebagai suatu destinasi religi, uh, memang setuju, tapi dia juga bisa sebagai destinasi rekreasi yang tujuannya bukan religi. Itu sih Mas Leo. Oke, oke Mas Kita Danes, bisa terima lihat kasih. dua sudut pandang sih ini. Iya, iya, benar. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Raffi. Ini, adakah destinasi atau kawasan wisata di Indonesia atau Asia Pasifik untuk studi praktik baik perhitungan dan pelaksanaan carrying capacity? Praktek baik ya. Ini praktek baik ini saya kalau di Indonesia saya selalu ini Mas Leo di kawasan Taman Nasional. Apalagi yang bukan Taman Nasional tapi juga yang pendakian gunung. Kalau Hmm. untuk di Indonesia ya. Jadi dia sudah menghitung segala segala resikonya kalau pendakian gunung. Dia tahu di situ bisa menampung berapa jumlah orang. Nanti kalau misalnya ada kejadian, si tim rescue mereka sudah siap untuk antisipasi. Jadi kalau untuk di Indonesia memang untuk studi praktik baiknya itu di kawasan pegunungan biasanya yang dikelola oleh Taman Nasional. Biasanya kayak Gunung Bromo, gunung untuk pendaki ya, untuk pendaki bukan Ya, untuk kawasan wisata untuk pendaki. Gunung Rinjani yang mau mendaki pasti kan kita harus daftar ya registrasi. Kita betul. tidak bisa asal naik, kita harus daftar registrasi. Saya selalu respect dengan bagaimana mereka bisa menjaga itu dengan sangat sangat spesifik, sangat strict, tapi juga tetap masih ada banyak yang mau naik gunung. Jadi itu dengan berarti itu sangat awal sangat baik. Sementara untuk di kawasan Asia Pasifik lainnya, eh, mungkin Mas Raffi juga sudah sering banyak banyak paham terkait wisata, wisata di daerah eh, Asia Timur ya kayak di Jepang, Korea, bagaimana mereka mengelola. Mereka memang secara atraksi tidak sebagus Indonesia, maksudnya. Daya tariknya itu kalau kita bandingkan Indonesia lebih menarik Indonesia, tapi mereka bisa mengelola itu secara manajemen sangat sangat baik. Manajemen sangat baik. Dia tahu ketika kita beli tiket, kita tahu jam berapa harus datang, jam berapa kita bisa datang, naik apa saja. Manajemen itu ya pengelolaannya sangat baik. Sementara untuk daya tariknya, pantainya lebih bagus Indonesia. Gunungnya lebih bagus Indonesia. Tapi memang dia bisa mengemasnya dengan cerita-cerita menarik. Seperti Shirakawa-go, desa wisata di sana yang tertutup sama salju, kayak yang ada di foto-foto, itu kan yang warisan UNESCO. Tapi desanya ya desa biasa, Mas. Kita bisa melihat banyak desa wisata di Indonesia yang sangat lebih bagus. Tapi cara mereka mengelolanya, cara mereka mengemasnya dengan berbagai cerita itu
sangat profesional dan itu bagus sekali. Itu sih Mas. Jadi dan mereka sudah melaksanakan carrying capacity karena biasanya mereka tidak tidak menerima banyak jumlah kunjungan yang banyak dalam satu hari atau beberapa waktu. Misalnya di daerah di musim-musim salju mereka dibatasi jumlah pengunjungnya atau musim-musim tertentu. Jadi tidak tidak dibuka suatu saat atau tidak selalu sebanyak-banyaknya. Itu Mas Leo. Sebagai contoh ya, Oke. praktik baik. Mungkin Mas Raffi bisa ngajak-ngajak kalau Kak ke jalan-jalan. Ya, gitu jawaban dari Mas Danes untuk Mas Raffi. Mungkin kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan, sangat diperbolehkan. Jadi memang kalau kalau di Taman Nasional ataupun pendakian itu memang mereka udah terkelola dengan baik ya Mas ya. Dari Iya, pendaftarannya, kapasitas orang per per sesinya atau per berapa hari gitu ya Mas. iya, iya. Sudah sangat baik itu Mas, sudah sangat profesional. Dan yang saya kagum tidak habis-habisnya orang mau naik gunung Mas. Betul, betul. Saya juga pengen Sangat, sebenarnya naik gunung, cuman belum ada kesempatan dulu Mas. gitu, Oke. emang nggak habis-habisnya. Mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan boleh banget langsung diketik di kolom chat. Nah, sambil menunggu nih Mas, saya juga ada satu pertanyaan ini mengenai visitor management system. Nah, ini juga kan berlaku sebenarnya di aturan. Nah, kira-kira ke depannya ada nggak sih Mas yang perlu di-upgrade dari VMS ini ataupun adakah cara lain yang sudah disiapkan yang mungkin nanti akan disosialisasikan gitu ya? Karena balik lagi kita mikir kalau orang berwisata, kalau kita menggunakan sistem pesan ataupun online booking, biasanya orang malas. Mereka harus apa ya mengisi form lah atau mengisi data-data pribadi seperti email, nomor telepon segala macam. Kan mereka apa ya? Mereka biasanya lebih memilih membeli tiket di on the spot gitu. Nah, kira-kira ke depannya ada nggak sih Mas cara lain ataupun yang perlu di-upgrade dari VMS ini Mas? Ya Mas, ini menarik Mas. Untuk sistem reservasi ini terkadang eh, satu sisi memang menyulitkan karena kita memang ya kita masih karakter kita itu adalah komunal. Kita pergi beramai-ramai dengan keluarga, kerabat atau sanak famili. Kemudian apabila kita ada waktu kita berangkat bersama gitu ya. Nah, mungkin fitur-fitur yang mesti ditekankan ini mas, maksudnya bagaimana sih supaya kita tetap menjaga carrying capacity, bagaimana kita bisa tetap menghasilkan income keuntungan bagi desa misalnya. Harus ada alternatif sih mas. Jadi misalnya dia tidak bisa masuk ke satu atraksi tapi dia ada alternatif lain mas. Jadi ada opsi-opsi tambahan yang bisa memberikan manfaat juga bagi si pengunjung mas. Jadi misalnya dia mau datang nih, ternyata kapasitasnya penuh, dia bisa menawarkan yang lain mas, ditawarkan produk wisata lain yang sejenis yang mungkin di desa-desa sebelah, yang pada akhirnya kita tidak bersaing, tapi kita saling melengkapi satu sama lain. Saya bilang tadi kita sifatnya komplementer, bukan substitusi. Itu kali mas itu fitur yang mungkin bisa ditambahkan. Jadi kita sebagai wisatawan yang mungkin sudah datang jauh-jauh, ternyata kita bingung nggak bisa masuk karena sudah penuh misalnya. Ya, kita harus tahu ada opsi lain sih, Mas Leo. Oke. Nah, mungkin karena ini ada satu pertanyaan lagi, ini jadi pertanyaan terakhir ya, Mas ya. Jadi ini kembali lagi dari Mas Raffi. Eh, Kalau dari jenis wisata MICE ataupun event konser gitu, apakah ada panduan visitor manajemennya? Sistem manajemen buat di MICE. Iya. Untuk MICE, sistem manajemennya itu perlu. Ini terkait MICE itu kita bicara terkait di insentif conventionnya atau event musik atau event apa nih, Mas Leo? Kalau kita Ya, bicara misalnya event, konser deh, Mas. Konser. hmm, Konser musik begitu. kalau visitor manajemen gini pasti mereka sudah menghitung itu kan Mas, karena kan dia
kalau konser musik itu dia ada kapasitas berapa tiket yang dijual ya. Dia kan sudah ada limitasinya ya, jadi tidak membuka jumlah tiket sebanyak-banyaknya. Tahu saya, pengalaman saya itu kan, tolong sih kalau saya salah ya. Pengalaman saya dia sudah punya limit berapa jumlah tiket yang dijual, dan dia tidak akan menjual tiket melebihi dari limit. Itu yang untuk sistem manajemen. Jadi pengunjung itu ketika dia tahu berapa kapasitas suatu tempat, kemudian dia jual berapa, dan pasti perizinannya itu dia kan sudah mempertimbangkan sistem manajemen ya, pengamanan. Dia berkolaborasi sama kepolisian tempat, berkolaborasi sama pemilik lahan. Dia pasti sudah harus tahu di mana titik-titik evakuasi. Nah, yang menjadi beberapa kendala atau merugikan beberapa tahun terakhir, mungkin yang di Malang ya Mas ya, itu kan gini, kita itu dihadapkan pada situasi di mana kita baru dibuka PPKM dilonggarkan maksud saya, kemudian kita masih ada euforia untuk akhirnya kita bisa jalan, dan sementara tempat-tempat destinasi wisata atau tempat tujuan itu belum siap untuk menampung sebanyak itu. Secara sumber daya manusia mungkin belum siap karena dulu banyak yang dirumahkan, secara fasilitas banyak yang dulu rajin di servis dipelihara, sekarang jarang dipelihara, pada akhirnya banyak yang rusak. Nah, itulah yang sebetulnya kita harus pelan-pelan bertahap, kita harus pahami, antisipasi resiko-resiko tadi, Mas. Ketika kita tahu kapasitas dari daya tarik itu, kita udah siap nih, akhirnya kita tahu kita bisa rampung berapa banyak. Sebenarnya atraksi-atraksi atau wisata itu mereka bisa bisa nampung, mas, saya pasti yakin, apalagi mas itu pasti dia sudah punya kapasitasnya ya. Itu tidak akan menjual tiket melebihi dari kapasitas, tidak akan dampaknya tidak akan banyak, tidak akan negatif lah, karena dia pasti sudah antisipasi semua. Tapi memang pada akhirnya kita harus pahami lagi mas, secara daya tarik ini kita udah siap belum, kita harus tahu hitung. Ternyata fasilitasnya dulu sebelum pandemi bisa berfungsi dengan baik dan sering dirawat, di-maintain. Pada saat pandemi tidak ada biaya pemasukan, akhirnya keluarlah biaya kos, dan itu kan tidak ada balance ya, keluar kos tapi tidak ada income. Nah, kemudian datang lagi setelah pandemi PPKM di kita, akhirnya kita lupa bahwa kita harus cek lagi itu semua fasilitas yang ada, jangan sampai itu malah jadi backfire kita. Karena pada akhirnya kalau kita bicara sabta pesona kan, yang pertama aman, yang kedua yang terakhir kenangan. Ya, kalau kita tidak punya kenangan yang baik karena rasa aman yang tidak terpenuhi, pada akhirnya itu merugikan bagi daya tarik wisata. Sekarang itu banyak 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 sekali seperti itu mas, kita harus siap dengan semua konsekuensinya. Gitu sih mas Iyo. Oke, jadi untuk MICE memang mungkin dari promotornya tersendiri ya, mereka sudah mempunyai limitasi tersendiri gitu Tuh, Mas. karena gini mas, yang menarik, kita sering dengar berita ya kalau mas ini banyak yang ricuh, tapi kan Ya, ketika kita dalami, permasalahannya itu bukan di eventnya. Terkadang hmm, di promotornya belum siap, betul. terkadang dia dari si pengunjungnya juga, mereka tidak punya tiket loncat, kemudian dari si pengamanan juga mereka sebetulnya sudah nggak dikasih izin tapi kok masih dijalankan. Jadi sebetulnya pasti ada hal-hal yang tidak dipenuhi itu mas Neo. Hmm, Biasanya ya kalau dari yang ricuh-ricuh itu. oke, oke. Jadi dari tadi banyak banget ya pertanyaan tentang carrying capacity, ternyata nggak expect ya sampai ke wisata religi, sampai ke perairan, sampai ke MICE juga. Implementasinya Mungkin luas mas. ya, ya Tapi kalau dari kayaknya aturin bisa